Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum. Taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa bertatap muka meskipun melalui aplikasi Zoom. Namun insyaallah kita senantiasa bisa selalu menjalin hubungan sesama saudara seagama Islam, dan kita senantiasa bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama sebagai bekal bagi kita semuanya dalam menjalankan kehidupan kita di dunia ini. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang faraid dan wasaya, yaitu warisan dan wasiat. Di antara sebab seseorang bisa memiliki suatu harta selain yang sudah dijelaskan dalam pembahasan tentang muamalat, yaitu dengan cara membeli, maka seseorang bisa memiliki suatu harta. Kepemilikan yang semula milik orang lain bisa berpindah ke orang lain dengan cara melakukan akad jual beli, atau manfaat suatu barang bisa diperoleh oleh orang lain dan dimanfaatkan oleh orang lain dengan cara sewa menyewa, atau seseorang bisa memperoleh sesuatu secara cuma-cuma dari orang lain, disebut dengan hibah atau hadiah. Atau seseorang hanya bisa menjaga suatu barang yang dititipkan kepadanya, tidak boleh mengambil faedah dan manfaatnya, maka disebut dengan wadi'ah. Atau seseorang bisa memperoleh manfaat suatu barang milik orang lain, misalnya orang meminjam golok untuk memotong hewan kurban, maka yang seperti itu disebut ariyah atau pinjam meminjam. Maka dalam hal pembahasan kali ini, yaitu seseorang memperoleh suatu harta karena ada orang lain yang meninggal, itu disebut dengan warisan, atau bahasa Arabnya adalah al-irs. Dan bisa jadi dengan cara yang disebut dengan sebab yang disebut dengan wasiat. Nah, dalam bahasa Indonesia pun ya kita menerjemahkannya wasiat. Yang dimaksud dengan waris atau sering diistilahkan dengan faraid. Faridah jamak dari faridah, artinya bagian. Secara syarak itu adalah ismu nasibin muqaddarin li mustahiqihi. Disebut dengan faraid itu karena itu adalah membicarakan tentang bagian-bagian yang diperoleh oleh orang-orang yang berhak menerima warisan berdasarkan hubungan nasab dengan si mayyit, atau berdasarkan hubungan pernikahan dengan si mayyit. Jika si mayyit adalah suami atau istri, maka itu bisa memperoleh warisan karena hubungan pernikahan, atau bisa memperoleh warisan juga karena dulu adalah orang yang memerdekakan orang yang meninggal, dan yang dulu memerdekakan si mayyit saat mayit itu masih budak. Orang ini yang memerdekakannya, kemudian mayit orang yang dimerdekakan
meninggal dunia, maka orang yang memerdekakan itu bisa mendapatkan harta warisan jika tidak ada orang-orang yang termasuk ahli waris dari jalur nasab. Dan ini yang dimaksud dengan waris. Nanti akan kita bahas satu persatu siapa saja yang berhak mewarisi, baik dari laki-laki maupun dari perempuan. Namun sekarang kita bahas terlebih dahulu apa yang perbedaan antara warisan dengan wasiat atau irs dengan wasiat. Adapun wasiat itu adalah tabarru'un bihaqqin mudhafin lima ba'dal maut, yaitu memberikan sesuatu tabarru' seperti yang kita kenal atau biasa diterjemahkan donasi. Tabarru' memberikan suatu barang, suatu harta milik seseorang kepada orang lain, tapi ada syaratnya setelah dia meninggal. Orang ini berwasiat sebelum meninggal dan harta tersebut yang diwasiatkan itu baru diberikan kalau orang itu sudah meninggal. Jadi perbedaan antara wasiat dengan warisan adalah kalau wasiat itu untuk selain ahli waris. Adapun kalau warisan itu adalah untuk ahli waris. Kalau warisan, maka secara otomatis orang-orang yang berhak mewarisi ahli waris yang disebut dengan ahli waris, mereka akan mewarisi. Meskipun orang yang meninggal tersebut atau si mayit tersebut tidak bicara, tidak berwasiat, maka otomatis harta yang ditinggalkan akan dibagi antara semua ahli waris yang ada. Adapun kalau wasiat itu adalah apa yang diwasiatkan oleh seseorang dalam keadaan dia sedang sakit parah yang menjelang kematiannya atau wafatnya, dia berwasiat untuk diberikan kepada selain ahli waris setelah kalau nanti dia meninggal. Dan warisan itu adalah semua harta yang ditinggal. Adapun wasiat itu tidak boleh melebihi dari sepertiga harta. Jadi kalau ada orang berwasiat setengah hartanya dikasih ke orang lain yang selain ahli waris, maka wasiat yang semacam itu tidak bisa dilaksanakan secara keseluruhan, namun diambil hanya sepertiganya saja, sisanya tetap adalah hak milik ahli waris dan dibagi di antara para ahli waris yang ada. Ini adalah perbedaan antara warisan dengan wasiat. Maka yang dipelajari dalam ilmu waris atau yang dikenal dengan faraid itu adalah tentang bagian-bagian yang diterima. Siapa yang menerima bagian warisan setengah? Apa saja syarat? Siapa yang menerima bagian warisan seperempat? Siapa saja yang berhak yang menerima bagian warisan seperempat dari harta yang ditinggalkan oleh mayit? Dan apa saja syarat? Siapa saja yang berhak menerima sepertiga? Siapa saja yang berhak menerima seperenam? Siapa saja yang berhak menerima seperdelapan? Siapa saja yang berhak menerima 2/3? Ada bagian-bagian yang sudah dinas dalam Al-Quran, sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Dan siapa saja yang berhak menerima selebih
ya dari bagian-bagian tersebut yang sudah dibagi masih ada banyak sisanya, ya, maka itu siapa yang berhak mengambil dan menghabiskan semua. Itu semuanya yang akan dibahas dalam ilmu yang berkaitan dengan warisan atau ilmu faraid. Adapun harta yang ditinggalkan oleh mayit itu dalam istilah fikih atau ilmu faraid disebut dengan tarikah. Disebut dengan apa? Tarikah. Nah, dalam bahasa Arab tarikatun. Tarikah itu adalah harta warisan. Saya ulang sekali lagi bahwasanya seseorang bisa memiliki suatu harta selain dengan cara-cara yang termasuk dalam pembahasan bab muamalah, maka seseorang bisa memiliki harta yang semula adalah milik orang lain kemudian menjadi miliknya itu dengan cara warisan ataupun dengan cara wasiat. Apa perbedaan antara warisan dengan wasiat? Kalau warisan itu adalah bagian yang sudah dijelaskan dalam dalil-dalil dalam nas-nas Al-Quran ataupun dalam hadis dan juga dijelaskan oleh para sahabat Rasulullah SAW berdasarkan ijtihad para ulama juga bahwasanya itu adalah bagian yang diterima oleh ahli waris dan bagaimana cara perhitungan. Itu adalah warisan. Adapun wasiat itu apa yang diwasiatkan oleh seseorang saat dia sedang sakit menjelang wafatnya. Jika sakitnya tidak lagi diharapkan kesembuhannya, kemudian dia berwasiat. Tidak lebih dari sepertiga dan kepada selain ahli waris. Untuk diberikan kepada orang tersebut yang diwasiatkan hartanya kepada orang itu setelah orang yang berwasiat ini meninggal dunia. Itu yang disebut dengan wasiat. Adapun yang berhak mewarisi dari laki-laki disebutkan wal warithuna minar rijali asyarah. Yang berhak mewarisi dari laki-laki itu ada 10. Yang pertama adalah ibn, anak laki-laki. Wabnul ibn, cucu laki-laki. Wa insafala sampai ke bawah. Ya. Seterusnya ya, ke bawah melalui jalur anak laki-laki. Anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak perempuan tidak dapat warisan. Ya. Begitu juga cucu laki-laki dari anak laki-laki, seterusnya cicit laki-laki dari cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ya, dalam hal ini harus kita pahami supaya tidak asal nuntut orang. Ini kan cucunya juga. Tapi ini siapa cucu laki-laki? Dari anak perempuan nggak berhak waris, nggak boleh asal ini. Wal abu dan bapak yang berhak waris juga adalah wal jad dan kakek. Wa in ala seterusnya sampai ke atas. Ya. Buyut ya. Dan seterusnya ke atas meskipun itu kakek ke-7 masih hidup, yang ke-6 sampai ke paling terdekat yang ya, bapaknya dari bapak sudah meninggal semua, tapi kakek yang ke-7 umurnya panjang 500 tahun masih hidup, cucunya atau cicitnya meninggal, maka dia berhak mewarisi kalau bapaknya sudah meninggal. Wabnul akh wal akh dan saudara laki-laki. Wabnul akh dan saudara anak laki-laki dari saudara laki-laki. Atau bahasa kita gampangnya keponakan laki-laki dari saudara laki-laki.
saya punya saudara laki-laki, dia berhak mewarisi kalau tidak ada ahli waris yang menghalanginya. Ya. Kemudian ponakan laki-laki dari saudara laki-laki saya juga berhak warisi kalau bapaknya juga ya, sudah tidak ada. Kemudian saya tidak punya ahli waris lagi, cuma ada dia, baru dia berhak untuk waris. Wa intaroko dan seterusnya sampai yang ke bawah itu berhak mewaris. Wal am dan paman. Nah, ini perhatikan dalam bahasa Arab kalau disebut am artinya saudara laki-laki dari bapak. Nah, maka itu adalah termasuk yang berhak mewarisi. Wabnul am atau anak dari paman. Anak dari paman kalau bahasa kita apa? Sepupu laki-laki dari paman saudara laki-laki bapak. Wa in taba'ada dan seterusnya. Wazzauju dan suami. Jika yang meninggal adalah perempuan, maka suaminya jika masih hidup dia berhak mewaris. Wal maulal mu'tif dan orang yang dulu memerdekakan mantan budak, maka dia berhak untuk mewaris. Wal warisatu minan nisa dan yang berhak mewarisi dari perempuan sab'un ada 7. Al bintu yang pertama adalah anak perempuan. Ya, anak perempuan berhak untuk waris. Ada orang meninggal punya anak laki-laki, punya anak perempuan, maka dua-duanya berhak untuk mewarisi. Perhitungannya nanti akan dijelaskan. Wabintul ibni dan cucu perempuan tapi dari anak laki-laki. Ini juga harus diperhatikan. Cucu perempuan itu yang berhak mewarisi adalah yang dari anak laki-laki. Adapun kalau bintul binti, cucu perempuan dari anak perempuan maka tidak berhak untuk mewarisi. Wal ummu dan ibu berhak mewarisi. Wal jaddatu dan nenek berhak mewarisi. Wal ukhtu saudari perempuan baik sekandung ataupun seayah ataupun seibu, sama dengan saudara laki-laki juga tadi, baik sekandung seayah ataupun seibu maka berhak mewarisi. Wazaujatu dan istri, jika yang meninggal adalah laki-laki maka istrinya berhak untuk mewarisi. Wal maulatul mu'tiqah dan orang yang dulu memerdekakan budak yang kemudian setelah merdeka kemudian dia punya harta ternyata meninggal duluan, maka orang yang memerdekakan ini memiliki hak untuk mewarisi harta orang yang dulu dia merdeka. Itu adalah orang-orang yang berhak untuk menerima harta warisan berdasarkan jalur nasab tentunya. Ya, mereka ini yang bisa mewarisi, yang disebut dengan ahli waris atau al-warisun wal warisat. Orang-orang yang bisa mewarisi. Ya, maka selain mereka ini yang tadi disebutkan tidak berhak untuk menuntut warisan. Tidak ada hak bagi mereka untuk mendapatkan bagian dari harta warisan. Oleh karena itu, kalau seandainya orang yang sudah sakit parah, tidak diharapkan lagi kesembuhan, atau sudah sakit parah dan yang kemungkinan ya, itu akan menyebabkan kematiannya, maka jika ingin salah satu di antara orang-orang yang tidak berhak mewarisi untuk bisa mendapatkan bagian dari harta yang dia tinggalkan setelah dia meninggal, maka bisa dengan cara berwasiat. Tapi wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Kecuali ya nanti ada kecualian. Namun ini yang perlu kita ketahui sebagai dasar terlebih dahulu bahwasanya perbedaan antara wasiat dengan warisan adalah seperti tadi yang disebutkan. Waman la yaritsu bihalin sab'an, dan yang tidak bisa mewarisi itu ada 7. Yang pertama al-abdu, budak.
tidak berhak mewarisi tuannya. Wal mudabbaru, sama ini budak, wa ummul walad juga budak juga, wal mukatab juga budak, wal qatil dan orang yang membunuh. Ada anak membunuh bapaknya. Tujuannya apa? Biar tetap dapat warisan, maka tidak jadi dapat warisan karena apa? Ternyata dia membunuh bapaknya. Orang yang membunuh orang lain, maka dia tidak berhak mewarisi harta orang yang dia bunuh. Wal murtad, dan orang yang murtad tidak berhak untuk mewarisi harta. Orang yang murtad tidak berhak mewarisi harta salah satu di antara kerabatnya yang mana hubungan nasabnya, jalur nasabnya kepada mayit itu seharusnya kalau dia muslim dia bisa mewarisi, tapi karena dia murtad maka tidak bisa mewarisi. Ahlul millataini atau beda agama, yang satu muslim yang satu asli ya dari ya bukan karena murtad tapi aslinya non muslim. Ya, mungkin ada orang yang dulu non muslim kemudian masuk Islam. Yang masuk Islam ini ketika meninggal saudaranya yang memang kafir asli bukan murtad juga tidak berhak itu mewarisi harta yang ditinggalkan oleh saudaranya yang sudah masuk Islam. Sampai di sini insya Allah kita lanjutkan pada pembahasan pertemuan yang berikutnya. Karena ya mungkin sebagian teman-teman ada yang masih sibuk ini pengen tunggu gerhana. Di sini nggak kelihatan di Bekasi. Kalau di Gresik kelihatan ada fotonya yang kirim di grup. Maka mereka melaksanakan sholat. Ya, insya Allah kita kalau terlihat nanti mungkin bisa ikut melaksanakan atau bisa dilaksanakan sendiri. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jika ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan baca tahlil dan sholawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.